Perkenalkan, saya Arinta Widyasari, calon guru penggerak Angkatan 7 dari TK Petanisco Salatiga. Kali ini, dalam video saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.2. Saya didampingi oleh Bapak Muhammad Kusdi sebagai fasilitator dan Ibu Rohana Dewi sebagai pengajar praktik. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali, oleh Aristoteles. Melalui koneksi antar materi ini, saya akan melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial emosional. Berikut adalah pertanyaan pemantik yang saya dapatkan dari LMS untuk membantu saya merefleksi diri saya. Yang pertama adalah, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Kemudian yang kedua adalah, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Berikut adalah pemaparan saya mengenai pertanyaan pemantik, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional. Sebagai seorang tenaga pendidik, sungguh penting untuk memahami karakter pada modul 2.2, yaitu pembelajaran sosial emosional, supaya kita dapat memahami, menghayati, dan menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan berelasi, dan 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan menerapkan kelima kompetensi sosial emosional, maka guru dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman serta menumbuhkan karakter murid yang memiliki budi pekerti luhur, sehingga diharapkan nantinya akan muncul perubahan positif pada diri murid dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap diri. Berikut adalah pemaparan saya mengenai pertanyaan pemantik kedua, yaitu apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Menurut saya, hal tersebut sudah sesuai dengan salah satu nilai guru penggerak, yaitu kolaboratif. Seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajaran yang mewujudkan lingkungan aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid, sehingga pembelajaran sosial emosional dapat terlaksana. Terwujudnya pembelajaran sosial emosional akan menjadi salah satu penuntun murid menuju kebahagiaan dan keselamatan. Pembelajaran sosial emosional juga berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena satu sama lain saling menguatkan dalam memenuhi kebutuhan belajar murid untuk dapat menghasilkan murid yang memiliki kemampuan olah rasa dan olah kultur. Seluruh modul yang sudah dipelajari sampai dengan modul ini saling berkaitan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional yang akan saya pelajari dalam PGP adalah hal yang baru dan belum pernah saya ajarkan di sekolah, sehingga saya merasa penasaran untuk mempelajarinya. Lalu, setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial emosional ini sama dengan kegiatan nilai sosial emosional yang sudah dilakukan di lingkup PAUD. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being, 3 hal mendasar yang penting yang saya pelajari adalah manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Yang kedua adalah tentang pemahaman konsep kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional serta bagaimana mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan sekolah melalui 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Yang ketiga adalah tentang kesejahteraan psikologis atau well-being. Dengan memahami ketiga hal tersebut, penerapan kompetensi sosial emosional baik pada murid maupun pada guru dan tenaga kependidikan dapat terlaksana dengan baik di lingkungan sekolah, khususnya di dalam pembelajaran di kelas. Karena pembelajaran sosial emosional merupakan suatu kesatuan yang membutuhkan dukungan dari semua warga sekolah, guru, dan lingkungan yang ada. Berikut adalah perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Bagi murid-murid, saya akan mengidentifikasi kebutuhan belajar murid di kelas saya. Saya akan selalu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan menerapkan KSE untuk membantu murid supaya berkembang sesuai dengan keunikan mereka masing-masing, dan juga membantu mereka untuk berkembang tidak hanya dari segi kognitifnya, tetapi juga dari segi sosial emosionalnya. Bagi rekan sejawat, saya akan terus berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berbagi praktik baik tentang pembelajaran sosial emosional melalui sesi diskusi secara rutin. Demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi pada modul 2.2 dalam program pendidikan guru penggerak. Semoga menginspirasi, salam dan bahagia.